Kalau tidak yang satu naik baru satu ini tidak, kita datang dengan teknik ini lagi. Satu di kafe, Satu di Arguni. satu di Arguni. Bapak, saya kasih tahu Bapak, hari ini kita pulang di kampung, tidak ada ketemu muslim. Momen haru keluarga dari Petuanan Arguni membawa aspirasi soal perekrutan tenaga kerja lokal ke perusahaan BP Migas. Pantauan Tribun Papua Barat.com di lapangan pada Kamis 11 Desember 2025 mengabarkan sekelompok warga datang ke kantor BP Migas di kawasan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sekitar pukul 14 WIT. Pihak keluarga menyebut mereka sangat kecewa dengan hasil penyampaian dari pihak pengusaha perusahaan terkait seleksi perekrutan tenaga kerja. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Rekan Aldi, silakan laporan Anda. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Keluarga dari Petuanan Arguni membawa aspirasi soal rekrutan tenaga kerja lokal ke perusahaan BP Migas yang diharapkan harusnya berpihak kepada tenaga kerja orang asli Papua, khususnya di wilayah terdampak dari perusahaan BP Migas. Dari pantauan awak media Tribun Papua Barat.com pada Kamis 11 Desember 2025, sekelompok warga datang ke kantor BP Migas di kawasan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, Papua Barat sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan salah satu perwakilan keluarga yakni Haji Asgari Mosan, ia menyampaikan bahwa ia selaku orang tua dari salah satu calon pekerja dari Petrosi sangat kecewa dengan hasil penyampaian dari pihak perusahaan terkait seleksi rekrutan tenaga kerja, khususnya hasil medical check up atau MCU yang disampaikan perusahaan. Haji Asgari Mosan mengemukakan dari pihak kesehatan menyatakan bahwa anaknya sehat dan bugar, namun dari pihak perusahaan menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa anaknya terganggu kesehatannya sehingga tidak bisa dinaikkan ke perusahaan. Untuk itu, selaku orang tua, pihaknya sangat menyesal karena kejadian penolakan ini telah terjadi selama 2 kali. Pertama, anaknya digugurkan, lalu yang kali ini kandas karena alasan kesehatan. Kemudian pembicaraan berikut disampaikan nanti anaknya diikutkan di penerimaan berikutnya. Untuk itu pihaknya datang ke perusahaan di Kota Fakfak untuk meminta kejelasan mutlak dan keadilan bagi anak perempuannya, di mana masyarakat adat dikatakannya mempunyai hak dalam kuota perekrutan tenaga kerja lokal. Setiap kali pertemuan, perusahaan selalu menyampaikan kepada pihaknya bahwa kuota dikhususkan atau diprioritaskan untuk pekerja dari daerah terdampak, namun kenyataan yang menimpanya berlainan. Disampaikannya perusahaan pada setiap pertemuan dengan masyarakat adat ialah bagi calon pekerja dari daerah terdampak yang paling terpenting persyaratan lengkap, lalu urusan dokumen kesehatan hanya formalitas semata. Tetapi ia menyayangkan mengapa hal ini berlainan dengan dalam praktiknya. Makanya pihaknya meminta keadilan dan haknya dan juga meminta kejujuran dari pihak perusahaan terhadap anak yang juga merupakan calon tenaga kerja tersebut. Untuk itu pihaknya menegaskan dari pertemuan dengan pihak perusahaan secara door to door, apabila tidak ada tindak lanjut yang diperoleh, maka pihaknya akan mengambil langkah bersama masyarakat adat di kampung. Pihaknya meminta perusahaan tindak lanjut aspirasi yang dibawa, di mana meminta untuk diikutkan ataupun diloloskan pada rekrutmen untuk bekerja di Petrosi. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan di dalam forum akan menindaklanjuti aspirasi yang diterima dan disampaikan ataupun dipastikan akan diupayakan dalam tenggat waktu 1 minggu berjalan. Dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, jurnalis Tribun Papua Barat.com Aldi Bimantara melaporkan kembali ke studio. Saya itu sangat kecewa dengan hasil penyampaian dari pihak perusahaan terkait dengan anak saya Anissa punya hasil MCU. Jadi dari pihak kesehatan menyatakan bahwa Anissa ini fit, badannya bagus. Sekarang alihkan kepada pihak perusahaan yang mengambil keputusan, mereka sampaikan bahwa Anissa itu terganggu di dalam kesehatan, sehingga dia tidak bisa untuk naik ke perusahaan. Inilah saya selaku orang tua, saya sangat menyesal karena Anissa sudah 2 kali. Pertama, Anissa mau naik juga, orang kasih pisahkan dia, kasih kurangi dia, rumah orang lain untuk ganti dia. Sekarang juga mau seperti begitu dengan alasan kesehatan. Kemudian mereka punya pembicaraan selanjutnya bahwa Anissa nanti sudah masuk kepada perusahaan baru sudah. Karena perusahaan Pesuka ini tinggal berapa bulan saja habis, sudah punya kontrak habis. Itu bahasa dari perusahaan. Kami rasa mau 1 hari ke 1 bulan dia naik saja. Kenapa bahasa itu harus Itu informasi terakhir. Itu harus dikeluarkan dari perusahaan. Ada apa itu?
Jadi saya minta dengan hormat supaya semua pihak baik perusahaan maupun pemerintah ya lihat baik-baiklah, hasil yang baik-baiklah, adil, berbuat sesuatu yang adil lah. Ya. Ini menurut saya. Nah, Informasi terakhir itu dari perusahaan seperti itu, Bapak? karena setiap kita pertemuan dengan pihak perusahaan, dari pihak perusahaan biasa sampaikan bahwa kalau penerimaan tenaga kerja mereka khususkan untuk orang petuang atau daerah dampak. Terdampak ya? Ya, kalau daerah dampak itu hanya yang penting persyaratan sudah lengkap. Masalah apa ini kesehatan itu hanya formalitas saja. Yang penting mereka punya persyaratan lengkap, naik kerja saja. Kok kenapa ini dibalik itu lain pembicaraan lagi? Nah, jadi inilah adalah hal supaya jangan sampai terjadi seperti begitu. Ya, saya harap supaya perusahaan itu ya harus jujur lah, jujur sedikit ya. Ya. Saya minta Bapak hari ini juga selesaikan ini. Jadi kita data ini masih dengan baik-baik. Dan kalau tidak yang satu naik, baru satu ini tidak, kita datang dengan begini lagi. Satu di kafe, Satu di Arguni. satu di Arguni. Bapak, saya kasih tahu Bapak, hari ini kita pulang di kampung, tidak ada ketemu muslim bicara banyak. Bicara. Marga siapa bicara? Saya kasih jam Bapak. Saya memang di kota. Tidak pernah ikut terlibat, tapi kalau saya pagi kamu kore, saya juga pasti panggil. Saya Bapak yang tua baru Bapak aja. Orang di kota sini, ada perempuan pertama dia punya kesehatan sudah oke. Pertama Kedua dia kesehatan sudah oke. dosis kelima dia mau ngapain? Pertama, dia tes pertama itu ganti orang lain. Bukan jadi bahan yang baru sebenarnya. Masalah ini yang sering terjadi sehingga timbang tinggi di masyarakat. Di kampung itu sudah hanya terjadi kotak-kotak. Iya, kelompok-kelompok. Iya, yang terjadi saya sepakat. Tetapi ini yang hal-hal begini yang terjadi di kampung. Jadi kalau bisa itu dari pihak perusahaan itu harus ada humas masing-masing distrik. Sehingga apa keluh kesah masyarakat itu disampaikan di situ. Itu yang menjadi monitoring benar-benar di masyarakat. Kami tidak minta apa-apa. Masyarakat orang Arguni, masyarakat pertuanan Arguni itu orang yang sangat bijak. Mereka tidak pernah anarkis, hanya Saya minta Bapak hari ini juga selesaikan ini. Jadi kita data ini masih dengan baik-baik. Dan kalau tidak yang satu naik, baru satu ini tidak, kita datang dengan begini lagi. satu di kafe, Satu di Arguni. satu di Arguni. Bapak, saya kasih tahu Bapak, hari ini kita pulang di kampung, tidak ada ketemu muslim bicara banyak. Bicara. Marga siapa bicara? Saya kasih jam Bapak. Saya memang di kota. Tidak pernah ikut terlibat, tapi kalau saya pagi kamu kore, saya juga pasti panggil. Saya Bapak yang tua baru Bapak aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.